Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di luar kayaknya berisik kayaknya yang di luarnya. Taib, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman. Wajib bagi kita untuk menjaga nikmat tersebut, karena tidak sedikit orang yang sudah beragama Islam, dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang murtad, ada yang keluar dari Islam dengan berbagai macam alasannya. Ada yang keluar dari Islam murtad, na'udzubillah, hanya karena ikut suaminya. Bahkan ada yang lebih parah, keluar dari Islam murtad hanya karena sesuatu yang kecil dari harta. Ada orang yang keluarganya itu sakit, kemudian dibiayai oleh misionaris, kemudian sekeluarga tersebut jadi murtad, keluar dari Islam hanya karena apa? Dunia. Ini benarlah sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau memerintahkan kita untuk bersegera beramal. Badiru bil a'mali fitanan ka qati'il lail muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, yang mana fitnah tersebut seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi harinya dia beriman, sorenya sudah kafir, subhanallah. Ketika waktu pagi dia beriman, cuman di sore harinya sudah kafir, murtad dari Islam. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ketika sore harinya dia masih beriman, tetapi ketika pagi harinya kafir, murtad. Apa alasannya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia membeli agamanya, menjual agamanya dengan sesuatu yang kecil dari dunia, subhanallah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW dan sudah kenyataan, ada faktanya. Orang murtad keluar dari Islam padahal paginya dia beriman. Alasannya apa? Dengan sesuatu apa? Yang kecil dari dunia ini. Menunjukkan apa? Wajib bagi kita bersyukur nikmat tersebut. Karena yang mampu menjaga hidayah ini apa? Tentu Allah Subhanahu wa taala, disertai apa? Kesungguhan kita dalam menjaganya. Dan hal terbesar yang dapat kita usahakan supaya kita bisa istiqomah di atas Islam. Terlebih lagi alhamdulillah kita bisa berusaha meniti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara hal terbesar untuk memegang teguh hidayah adalah belajar, duduk di majelis ilmu. Jangan malas untuk belajar. Minimal ada selalu yang kita hadiri dari kajian-kajian. Taib, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah.
Terkadang kita berkata bahwasanya kita itu penuntut ilmu, kita belajar agama. Disebutkan dalam hadis, dikatakan seorang penuntut ilmu itu mempunyai sifat dia itu tamak terhadap ilmunya. Jadi kalau misalkan kita ingin benar-benar disebut penuntut ilmu, patokannya apakah kita tamak terhadap ilmu agama, tamak terhadap kajian-kajian, tamak terhadap buku-buku bacaan Islami. Maka ketika hal tersebut kita dapati pada diri kita, maka apa? Kita penuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man humani la yashba'ani talibul ilmi wa talibud dunya. Yang artinya kata beliau SAW, ada dua jenis orang, dua jenis golongan, yang mana dua orang tersebut atau dua jenis golongan tersebut tamak terus menerus, tidak pernah puas, merasa kurang. Apa dua golongan tersebut? Yang pertama, talibul ilmi, penuntut ilmu. Jadi seorang dikatakan penuntut ilmu ketika dia tamak terhadap ilmu agama, terus menerus belajar, mendengar kajian, membaca, mencatat, mengamalkan. Kemudian yang kedua, talibud dunya, orang yang mencari dunia. Orang yang mencari dunia, kita perhatikan subhanallah, mereka enggak ada yang namanya pensiun dalam mencari dunia. Terus menerus. Tidak ada yang namanya puas terhadap dunia, tamak. Nah, begitu pun apa penuntut ilmu. Sebagaimana mereka pencari dunia itu tamak, semangat mencari dunia, kita apa? Penuntut ilmu mestinya apa? Lebih semangat. Yang mereka cari itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, yang kita cari apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kalau misalkan seorang menuntut ilmu hanya sekedarnya saja, hanya ketika inginnya saja, tidak paksakan, artinya ya dia ketika ingin menuntut ilmu. Ketika tidak, ya tidak menuntut ilmu. Dia tidak berusaha memaksakan diri untuk belajar, memaksakan diri untuk membaca. Mungkin datang ke majelis ilmu hanya sisa-sisa waktu saja, nunggu waktu luang misalkan. Padahal yang namanya kebaikan itu tidak bisa kita menunggu waktu luang, harus luangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang, siapa yang luang dari kita? Semuanya sibuk dengan perkara keluarganya, masyarakatnya, anak istrinya, mencari maisha, istirahat, banyak kesibukan. Kalau kita tidak meluangkan waktu, tidak akan bisa. Semua orang bisa beralasan saya sibuk. Kan orang ketika misalkan hanya sekedar saja menuntut ilmu, apa? Ini yang bahaya. Orang menuntut ilmu, belajar hanya sekedarnya saja, hanya kulitnya saja, ini biasanya yang membahayakan dakwah. Yang mencoreng dakwah itu biasanya orang-orang seperti ini. Dia belajar hanya kulit saja, luarnya saja, tidak mengkaji kitab-kitab para ulama, tidak taksil, tidak mendasar dalam belajar. Oleh karena dikatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Nah, perhatikan kita. Di tingkatan mana kita itu? Yang pertama, tingkatan pertama yaitu man dakhala shibral awwal takabbar. Siapa yang masuk tingkatan pertama dalam menuntut ilmu, sombong dia. Nah, biasanya orang yang baru belajar tuh petatang petenteng, semuanya salah, yang benar cuma dia. Ada sedikit misalkan yang salah atau perbedaan pendapat dari kalangan ulama, daripada ustaz-ustaz misalkan, dia yang paling depan, paling cepat ngetiknya, paling pertama kali komen, share sana, share sini. Tidak dipikir dulu apakah memang hal tersebut benar, atau misalkan memang sudah benar, apakah sudah tepat waktunya, keadaannya. Orang yang baru belajar ini biasa seperti itu, gampang tunjuk hidung, salahkan ini, salahkan itu, merasa dia yang paling hebat. Ini bahaya orang yang belajar baru di tahap sini, membantah sana, bantah sini.
Bahkan mungkin perkara yang khilafiyah dia apa? Tampil. Jadi YouTubers misalkan bantah sana bantah sini. Padahal riwayat belajarnya di mana dia? Paling cuma duduk sekali dua kali, setahun 2 tahun. Cuman apa? Pintar ngomong. Orang yang tidak tahu, oh ini pembela manhaj salaf, pembela sunnah. Itu bisa jadi apa? Justru merusak orang seperti ini. Karena orang yang benar-benar paham agama, dia apa? Ketika bertindak, ketika melihat satu permasalahan itu tidak gegabah, mesti dilihat beberapa aspeknya. Tidak mesti misalkan poksang. Apalagi misalkan masalah yang memang di situ ada kelonggaran. Masalah fikih. Ya masalah-masalah yang memang ulama itu sudah khilaf dari dulu. Kalau masalah akidah tentu kita tidak toleransi. Ya salah. Yang memiliki manhaj salaf pasti salah, siapapun orang. Adapun ketika memang di situ ada wasilah, ada hukum fikih, maka kita harus berlapang dada penuntut ilmu. Jangan sampai apa sombong, menampakkan seolah-olah yang menyelisih saya salah misalkan. Ini biasanya apa? Orang yang baru masuk tahap pertama dalam belajar. Kemudian tahap kedua dalam belajar, man dakhala shibra tsani, barang siapa yang masuk tahap kedua dalam belajar, ya tawadhu, dia mulai tawadhu, mulai rendah hati. Dia mulai tidak sombong, mulai lapang dada, mulai tidak seperti di awal belajar, tidak main misalkan tunjuk hidung ini salah ini, tidak serampangan. Ini orang yang baru yang masuk tahap kedua. Ini lebih baik daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga, man dakhala shibra ats-tsalits, barang siapa yang masuk tingkatan yang ketiga, maka dia itu alima annahu, sedikit dibandingkan ilmu yang belum dia ketahui. Jadi ilmu itu ibarat lautan. Ketika seorang semakin menyelaminya, semakin luas ilmu tersebut. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, seandainya seorang fokus dalam kehidupannya, dari awal dia misalkan hidup, kemudian bisa berpikir, bisa mulai balik, kemudian dia habiskan waktunya itu untuk belajar sampai meninggal dunia, satu cabang ilmu saja, misalkan ilmu hadis, tidak akan dia mencakup ilmu tersebut seluruhnya. Belum lagi ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, qawaid fikih, nahwu, sorof dan sebagainya. Ya baru satu cabang ilmu saja dia pelajari. Sepanjang hidupnya dia tidak akan mencakup ilmu tersebut seluruhnya. Karena lihat diri kita sejauh mana kita dalam belajar. Hal ini mesti mesti duduk di majelis ilmu supaya tahu sejauh mana pemahamannya, sejauh mana dia dalam belajar. Kita lanjutkan kajian kita ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat, seluruh kaum muslimin. Yang mana kita di pertemuan sebelumnya sudah memasuki pembahasan terkait pengurusan jenazah. Baik, kita masuk di poin keempat. Rabi'an, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, rabi'an sifatu ghusl mayyit. Sifatu ghusl mayyit, yaitu tata cara memandikan jenazah. Kita telah singgung di pertemuan sebelumnya bahwasanya memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Masih ada orang yang memandikan jenazah tersebut. Jika tidak ada, maka semua kaumnya berdosa. Nah, di sini penulis mulai menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Hendaknya kita berusaha untuk memahaminya, kemudian nanti berusaha untuk mempraktekannya. Terlebih misalkan keluarga kita, ayah kita, atau misalkan nanti anak kita, istri kita, boleh kita mandikan. Supaya supaya yang ketika ada aib misalkan kita saja yang tahu, tidak orang lain. Insyaallah pahalanya besar. Bahkan termasuk berbakti kepada kedua orang tua ketika misalkan kedua orang tua kita meninggal dunia, kita yang mengurus jenazah mereka, dan harus belajar. Baik, berkata
penulis Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, an tustara awratuhu thumma yarfa' qalilan. Yang pertama, tata cara dalam memandikan jenazah yaitu ditutup auratnya. Misalkan contoh saja, meja. Kemudian kita letakkan jenazah di atas meja tersebut. Kemudian ditutup auratnya, jangan sampai terlihat. Subhanallah, bagaimana Islam memuliakan mayit. Tidak dibiarkan misalkan terlihat aib-aibnya, tidak. Bahkan hukumnya haram. Haram melihat aurat meskipun sudah meninggal dunia. Apalagi ketika masih hidup, meskipun sesama jenis. Nah, sebagian dari kita terkadang menyangka aurat itu hanya tidak boleh dilihat oleh lawan jenis saja. Kalau sesama jenis boleh katanya. Laki-laki auratnya terlihat, buka bajunya, cuma celana pendek, ini nggak boleh, haram, tidak boleh meskipun sesama adalah. Jadi dibaringkan kemudian ditutup auratnya. Kalau di kita dengan kain biasanya ya, dengan kain ditutup, misalkan ini mayit kemudian ditutup. Kalau laki-laki auratnya yang masyhur yaitu dari pusar sampai lutut. Nah, itu ditutup. Kemudian setelah itu Thumma yurfa' qalilan, kemudian diangkat sedikit. Jadi kalau bahas mungkin asalnya kan berbaring, kemudian angkat segini. Jadi enggak terlalu berbaring, tapi sedang gini. Untuk apa? Wa yu'sara batnuhu asran rafiqan. Perutnya ditekan. Tekan ini. Pelan-pelan, tapi jangan wah ini mah mayit nih. Misalkan dipukul atau pakai misalkan pakai kayu misalkan supaya cepat keluar, enggak. Rafiqan. Dengan lembut. Keluarga misalkan ini. Ya bagusnya nanti kita praktek ya, insyaallah, semoga Allah mudahkan di pertemuan setelah libur, mungkin insyaallah nanti kita praktek ya pada dia insyaallah. Jadi dibaringkan, diangkat sedikit, kemudian perutnya ditekan-tekan supaya ketika ada kotoran keluar. Oleh karena kalau mandikan itu rata-rata harus banyak air ya. Ya kalau misalkan ada kotoran itu bisa langsung dimanjur. Kemudian summa yulaffal ghasilu ala yadihi khirqatun aw nahwaha fayunajjihi biha. Kemudian orang yang memandikan tadi pakai sarung tangan atau yang semisal dengannya, yang jelas jadi ketika nanti dia menceboki tidak langsung menyentuh bagian vitalnya. Nanti kan harus diceboki karena kan tadi sudah paling kemudian dibangunkan, ditekan, nanti kan ada yang keluar, nah diceboki, diembehkan. Kemudian setelah itu summa yuwaddi'uhu wudu'as shalah. Kemudian setelah diceboki diwudukan sebagaimana wudu salat. Tapi tidak kumur-kumur, tidak istisar, tidak memasukkan air ke mulut, tidak juga ke hidung. Alasannya kenapa? Kalau dimasukkan nanti langsung keluar. Karena sudah tidak ada penahan lagi. Yang masuk itu biasanya langsung keluar. Lantas bagaimana? Yaitu ambil kain, basahi, kemudian ya dibersihkan mulutnya, kemudian hidungnya. Setelah itu sama, diwudukan. Sebagaimana kita wudu salat. Paham ya sampai sini ya? Pertama tadi dibaringkan, tutup aurat. Kemudian setelah itu didudukan. Berapa derajat itu? Lebih berapa derajat itu? 75. Ya gitulah. Sekitar ya. Kemudian ditekan-tekan dengan
melembut. Kemudian jika ada yang keluar diceboki. Kemudian wudu sebagaimana wudu salat. Tsumma yughsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin aw nahwihi. Kemudian dicuci atau dimandikan kepalanya itu, begitupun janggutnya dengan air yang dicampur dengan bidara. Kepala dulu. Kalau zaman sekarang nggak mesti bidara, ada sabun. Mungkin kalau rambut sampo ya. Tadi kan sudah wudu, kemudian mungkin sampo dulu. Kalau zaman sekarang rambutnya, kemudian janggutnya. Kalau zaman dulu antara badan dan kepala rambut itu ya sama, bidara ya. Kalau sekarang mungkin beda, bukan mungkin lagi, tapi memang beda. Kalau untuk kepala sampo, kalau untuk badan sabun. Tsumma yughsilu shiqqahul aiman, kemudian yang sebelah kanan. Seperti kita mandi janabah kan, kepala dulu ya. Kepala dulu senang seperti itu. Nah itu baju sebelah kanan. Kalau kita kan mandi janabah kayak gitu kan. Nah, mayit pun seperti itu. Jadi kita sudah kasih sampo bersih kepalanya, kemudian janggutnya, kemudian yang sebelah kanan. Caranya gimana? Yaitu diginikan, dengdekan tuh, dimiringkan ya. Dimiringkan. Jadi yang sebelah kanan berarti otomatis dirada digeserkan ke kiri. Nah, gitu. Kalau nggak praktek sulit lah nanti ya, insya Allah. Ini tergambar lah insya Allah. Jadi rada dimiringkan ke kiri supaya bagian kanan dulu. Dan ingat pelan-pelan. Biasanya untuk menggampangkan tuh apa? Ada yang membersihkan, ada yang nyemprot. Ya. Kalau untuk sendiri ya bisa aja sebenarnya pakai gayung gitu kan. Cuman yang lebih memudahkan insya Allah ada yang pakai selang ya atau gayung, kemudian ada yang musap-musapnya gitu. Karena boleh, yang memandikan itu lebih dari satu orang. Taib. Tsummal aisar, kemudian baru yang kiri. Yang kiri berarti kanan ya. Kanan dibalikan gini, kemudian balik lagi kiri. Kalau sekaligus kan sulit. Kenapa? Sulit kan bagian belakang harus kena sini. Ya, bagian belakang harus kena. Caranya gimana ya tadi? Dia kanannya gini dulu supaya apa? Bagian sini semua kena, bagian kanan. Bisa pahami? Iya, bisa pahami kan? Kemudian kanannya sudah dapat, baru kirinya. Berarti agak didengdekan atau agak dibandingkan ke kanan. Nah gini berarti belakangnya semuanya kena. Ini gampang insya Allah. Mudah sebenarnya itu. Apa? Tapi terkadang soak duluan, nggak bisa nasan. Soak duluan, coba dulu, belajar dulu tentunya, bukan coba ya. Belajar dulu kemudian apa? Insya Allah bisa. Kalau kita mah istilah itu yang memandikan tuh harus kiai. Kalau enggak itu mungkin sakral ya. Ya secara ucapan mungkin tidak seperti itu, tapi prakteknya seperti itu. Biasanya yang memandikan tuh sekampung itu aja. Iya betul nggak? Mau siapapun orangnya itu aja. Ketika mungkin nanti kita mandikan sendiri, wah jadi omongan sekampung. Wah dia tidak mandikan sama kiainya, misalnya. Padahal apa? Keluarga itu lebih berhak daripada orang lain. Bahkan nanti insya Allah ada pembahasan khusus siapa orang yang paling berhak untuk memandikan. Yang paling berhak tentunya orang yang diberi wasiat. Jadi baru setelah itu apa ada rinciannya. Ini juga penting belajar, karena dengan belajar itu mudah ternyata ya, tidak sengeri dalam tanda kutip, tidak sesusah yang kita bayangkan, mudah. Mudah ketika ada ilmu. Dan segala sesuatu itu ketika ada ilmu apa menjadi mudah. Misalkan orang mau perjalanan ke daerah tertentu, kalau nggak ada ilmu sulit. Buka maps. Terkadang mapsnya mungkin sinyalnya lost. Kemudian nanti di depan itu belok kiri. Ini belok kiri itu ada setelah ini atau ada depan lagi. Bingung, buka lagi berhenti. Sulit, nggak ada ilmunya. Kalau ada ilmu mah langsung saja gas. Begitupun apa dalam belajar, dalam beragama. Kemudian summa yusiluhu kadzalika marratan tsaniyatan wa tsalitsatan. Kemudian terus begitu. Kedua ataupun ketiga. Jadi tadi kan dihitung pertama tuh apa? Kepala kanan, kiri. Ini pertama. Kemudian jika belum bersih bisa kedua. Misalkan kepalanya memang sudah yakin bersih, sudah akan langsung kedua itu apa? Bagian kanan balik lagi, balik kiri
Berarti 2 kan? 3 kali misalkan balik lagi kanan kiri, ini 3 kali. Yang wajib itu sekali. Wajib itu sekali. Tapi belum bersih boleh 3, 5, 7, 9. Nantinya ganjil. Tapi insya Allah ketika 3 pun mencukupi, paling 5 lah. Kalaupun misalkan tidak 7 boleh. Kemudian yumirru fi kulli marratin yadahu ala batnihi. Nah, setiap tadi kita lalui 1 kali pemandian, perutnya ditekan lagi. Jadi misalkan tadi kan kita kepala ya, kepala, janggut, sampoan, kemudian yang kanan kan, balikan gini kanan, kemudian kiri. Nah setelah itu ditekan lagi, masih ada yang keluar, masih ada kotoran di dalam perutnya. Kemudian misalkan sudah 3 kali badannya sudah bersih, ya sudah. Nanti yang bagian yang keluarnya itu apa kata saya? Wasuddal makhraj bi qutnin aw nahwi, ditutup dengan kuten itu kapas bagian yang keluarnya itu. Karena kalau misalkan terus takutnya apa? Malah ada terus misalkan. Bisa pahami? Kapas tahu kan? Nah. Fa in lam yumsikhu fatinun aw fi wasaili at-tibi al-hadithah kalazki wa nahwihi. Jika misalkan kapas itu enggak nahan, kadang kan kapas melemah, betul enggak? Kan lembek kan kalau kapas apalagi kena air misalkan. Nah kalau misalkan di kapas itu malah keluar misalkan, artinya enggak nahan kapas tersebut, maka boleh pakai tanah yang itu apa? Yang tanah liat. Nah boleh pakai tanah liat. Yang mereka kan tanah liat tuh biasanya tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Nah bisa pakai gitu. Atau misalkan alat modern zaman sekarang seperti perekat, ada perekat, misalkan perekat boleh pakai perekat, itu lebih mudah biasanya. Insya Allah bisa perekat buat mayit misalkan, ada insya Allah. Apa supaya tidak keluar. Bagaimana Allah SWT memuliakan manusia, memuliakan kaum muslimin, sampai masalah ini Pak diatur. Wa yu'iduhu wudu'ahu, kemudian diulangi wudunya karena batal kan tadi keluar apa? Kotoran. Berarti diwudukan lagi. Wa illam tabqa ziyadatun zida ila khamsin aw ila sab'in. Nah, jika misalkan tadi 3 kali tidak cukup, tambah jadi 5 atau 7. Wa yuj'alut tibu fi maghabinihi wa mawadhi'i sujudihi. Kemudian di setiap apa namanya itu? Ini tuh. Jadi bukan siku, jadi ada yang nama itu sendi, insyaallah barakallahu fiik. Setiap sendi itu apa? Di minyak wangian. Jadi kan sendi ini kan ada apa itu? Jadi pemisah lah antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lain ini berarti ini kan? Nah, ini kan pemisah kan? Berarti ini. Berarti ini mungkin pokoknya yang pisah-pisah itu apa? Sendi namanya, dipakai minyak wangi. Begitupun anggota sujudnya. Apa saja anggota sujud? 7. Ini kan? Ini 1, ya itu dihitung 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu pakai minyak wangi. Ini juga apa? Pemuliaan kepada orang-orang yang sujud, dikhususkan. Karena bahkan disebut dalam hadis apa? Anggota sujud itu tidak terbakar api neraka, subhanallah. Kenapa? Dipakai ibadah. Ini menunjukkan orang yang ibadah pun apa? Bisa masuk neraka, apalagi yang tidak ibadah. Kalau kafir jelas apa? Khalidina fiha. Abada, selama-lamanya di dalam api neraka. Nah, orang yang sujud, yang beribadah, bisa jadi dia masuk neraka disebabkan dosa yang ia
lakukan. Maka ketika kita ibadah jangan merasa aman, oh saya mau sujud, saya ibadah, pasti surga. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan kita masuk surga. Bahkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak menetapkan surga kepada siapapun kecuali yang ditetapkan oleh dalil. Lantas gimana Ustaz para ulama itu misalkan? Soalnya ya kita berharap mereka termasuk penghuni surga. Tidak langsung fulan pasti di surga, enggak. Kecuali ada dalil. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu ada ketika salah seorang perempuan itu mengatakan, "Oh, bahagia kamu ini, pokoknya menyebutkan kebaikan surga dan lain sebagainya." Kata Nabi SAW, "Tahu dari mana kamu?" Ditegur oleh Nabi SAW. Bahkan apa ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Maksudnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan fulan di surga kecuali dalilnya. Begitupun sebaliknya tidak mengatakan fulan di neraka. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan menuduh kita itu mengatakan pasti surga, kemudian yang melisihi kita pasti neraka. Kullu bid'ah dhalalah misalnya. Enggak seperti itu. Karena akidah kita apa? Tidak mengatakan seseorang di neraka kecuali memang dalil menegaskan dia di neraka. Seperti orang-orang kafir misalkan. Jelas dalilnya. Ada pun orang muslim misalkan yang dia itu bermaksiat, kita tidak mengatakan dia di neraka. Kita apa? Takut dia masuk neraka. Bahkan mungkin kita apa? Doakan supaya Allah merahmati dia, Allah mengampuni dia, mengasihi dia. Ini bentuk apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang namanya Ahlussunnah itu apa? A'rafu bil haq. Dia itu paling tahu tentang kebenaran dan paling berkasih sayang terhadap para makhluk. Ya, Ahlussunnah itu harus lembut, harus berkasih sayang, harus kasihan kepada orang yang mengisihi kita itu, kasihan. Bentuk kasihannya apa? Kita dakwahi mereka, kita doakan mereka. Betul kita benci kemaksiatan mereka, kebidahan mereka, penyisihan mereka, maksiat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita harus ada apa? Sifat arif, yakni sesuatu yang kasihan, kasih sayang, lemah lembut kepada muslimin. Jangan syiddah, jangan keras. Karena salah satu sifat orang mukmin itu apa? Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka, di antara kaum muslimin. Asyiddau 'alal kufar, tapi keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, wa in umkina tadfiruhu kullahu kana hasanan. Jika memungkinkan dikasih wangian seluruh tubuh, maka itu lebih baik. Jadi kan tadi kalau misalkan yang ditekankan itu apa? Bagian sendi dan anggota sujud. Nah, kalau misalkan orang kaya banyak parfumnya misalnya, maka dianjurkan untuk memberikan wangian tersebut di anggota tubuh seluruhnya. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya persendian dan anggota sujud. Baik. Wa yusarrahu akamatu bil mist. Wa in kana sya'ruhu tawilan ukhidha minha. Kemudian apa? Bagi yang ikal itu bisa disisir terlebih dahulu. Yang ikal. Ikal itu apa bahasa kita tuh? Galing ya? Galing. Atau mungkin bisa di apa ya? Di pintal atau diikat seperti itu. Yang jelas apa yang paling mudah saja. Yang paling mudah bagi si mayit. Boleh misalkan kalau ikal tuh disisir. Kemudian bisa diikat misalkan kalau rambutnya panjang. Akan nanti disebutkan oleh siapa kalau perempuan tuh di kepang ya. Kalau perempuan itu. Laki-laki jangan. Diuntun ya. Iya. Wa in kana sya'ruhu tawilan ukhidha minha. Jika rambutnya panjang boleh dipotong.
waktunya panjang boleh dipotong. Wa in turika kana fala harja. Wa in turika kana fala harja. Jika dibiarkan begitu saja enggak jadi masalah. Misalkan enggak disisir atau enggak, ini sebelum dimandikan misalkan. Kan disebutkan setelah ini kalau sudah dimandikan ya enggak jadi masalah. Enggak disisir juga. Bahkan kata beliau li adami dalil, tidak ada dalil. Jadi ini perkaranya luas insyaallah. Jadi mau disisir silahkan, mau tidak juga silahkan. Wala yusarrahu sya'ruhu, tidak disisir. Mungkin ini setelah mandikan. Wala yulhaqu wasluhu anatahu, tidak dipotong rambut kemaluannya. Li adami dalil ala dzalika, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini perkaranya insyaallah luas, jadi masalah. Kalau misalkan kita mau memotong silahkan, mau nyisir silahkan. Perkaranya insyaallah luas. Tidak misalkan saklek harus seperti itu, mau dipotong silahkan, mau disisir silahkan, misalkan baik yang atasnya maupun yang bawahnya. Jadi perkaranya insyaallah luas. Jadi harus ya kita mungkin milih pendapat ini, teman kita milih pendapat itu, jadi tidak jadi masalah. Karena memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan perkara tersebut misalkan harus disisir, misalkan tidak ada. Kata beliau rahimahullah taala, wal mar'atu yudfaru sya'ruha thalatha qurun yustallu min waraiha. Dan perempuan itu mereka itu rambutnya diikat, diuntun dengan 3 ingkatan. Ya diuntun ya, 3 kan? 3 diuntun. Kemudian dibiarkan menjulur ke belakang. Tinggal misalkan di sini enggak. Di 3 diuntun, bahasa Indonesia apa tadi? Dikepang. Nah, terus dibiarkan menjulur ke belakang. Dari benar ringkas sebelum adzan. Pertama tadi dibaringkan ya. Jadi cari mungkin kalau zaman sekarang meja atau dibaringkan mayit. Kemudian ditutup auratnya. Kemudian setelah itu diangkat sedikit. Kemudian dipencet. Kemudian yang memandikannya pakai sarung tangan. Kemudian diceboki. Kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan kalau kita kan di sampo gini ya, sampo keramas ya betul. Baik rambut kepalanya ataupun lihyahnya, jenggotnya, dengan sabun. Kalau kita mungkin sampo ini ya. Kemudian setelah itu masuk di bagian kanan dan kiri. Kemudian selesai berarti sekali kan, tekan lagi perutnya. Ini sekali, kemudian sekali lagi misalkan kepala kalau sudah bersih langsung ke bagian kanan kiri. Ini 2 kali berarti tekan lagi perutnya. Kemudian sampai 3 kali, kemudian ditutup bagian yang keluarnya, baik dengan misalkan tadi cotton tuh kapas, atau misalkan jika tidak memungkinkan bisa pakai tanah liat. Kalau zaman sekarang ada perekat misalkan. Setelah itu diwudukan kembali karena sudah batal tadi, sudah hadas lagi. Kemudian jika misalkan tidak cukup 3, bisa nambah jadi 5 atau 7. Ini juga disebutkan di sini belum dibaca tadi, bisa dilap pakai handuk misalkan boleh. Setelah selesai dimandikan, dilap pakai handuk misalkan. Subhanallah, bagaimana indah Islam itu tetap diperhatikan, dimuliakan. Kita sudah singgung sebelumnya Bapak, bahwasanya yang namanya seorang muslim itu dimuliakan ketika dia hidup sampai pun ketika meninggal dunia. Bahkan dibedakan antara muslim dan kafir. Orang kafir tuh ketika meninggal dunia enggak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslim. Harus ada perbedaan. Kemudian setelah itu setelah selesai mandinya berarti kan pakai wudu. Ya.
Yang sangat ditekankan itu bagian apa tadi, sendi, kemudian anggota sujud. Jika misalkan banyak minyak wanginya, itu afdolnya seluruh tubuh. Kemudian misalkan perkara rambut itu boleh dipotong, boleh disisir. Tetapi beliau di sini apa mengatakan setelah mandi itu tidak disisir, tidak dipotong rambutnya. Kenapa? Tidak dalil. Tapi insya Allah ini perkaranya luas. Boleh memilih yang mana saja. Kemudian terakhir kalau perempuan itu apa? Boleh dikepang, yaitu dengan 3 kepangan. Kemudian dijulurkan di belakang. Allah alam bisa. Mungkin silakan adzan dulu.
mengkafani mayit. Setelah kita memandikan, tentunya apa kewajiban kita yaitu mengkafani. Kata beliau rahimallahu taala, al-afdalu an yukaffana ar-rajulu fi thalathati athwabin bidin. Yang paling utama bagi laki-laki yaitu dikafani dengan 3 kain kafan. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Tidak dipakaikan baju, tidak juga imamah. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lafafatin fala ba'sa. Akan tetapi jika memang mau dipakaikan, misalkan pertama itu dipakaikan baju, kemudian yang kedua izar itu sarung, kemudian yang ketiga itu apa? Lifah itu kayak penutupnya. Adapun yang afdal apa? Yudraju fiha idrajan. Adapun yang afdal itu apa? Langsung 3 saja. Nabi SAW misalkan ini, kalau nggak praktek sulit. Misalkan ini nih. Caranya itu kalau misalkan kita langsung 3 sekaligus, tidak memakaikan pertama misalkan apa? Untuk baju, kemudian izar, kemudian lifah, itu apa? Pemukus terakhir. Kalau tidak seperti itu apa? Misalkan kita letakkan apa? Tali. Letakkan tali. Kemudian kain kafan 3. Ini lebih gampang seperti ini. Kain kafan di 3, 1, 2, kemudian 3. Tentunya apa? Tiap nanti kain kafan ada talinya ya. Biar nanti kan berarti setelah nanti kain yang paling ujung kan sudah 3 tingkat kan? Mayit dimasukkan. Kemudian berarti kain yang pertama kali tutup kain yang ke-3. Betul tidak? Kain yang pertama apa? Tali, kemudian kain, kemudian tali lagi, kemudian kain, kemudian tali lagi, kemudian kain. Berarti 3 kan? Nah, setelah 3 itu baru dimasukkan mayit. Kemudian setelah mayit dimasukkan apa? Dibungkus. Berarti kain yang ke-3. Kemudian ditali dengan tali yang ke-3. 1, 2, 3. Kebayang tidak? Kebayang kan? Kebayang tidak? Gimana nih prakteknya? Tali mana yang enggak ada tali ya? Udah anggap ini tali, misalkan 3. Sebenarnya enggak wajib juga, bisa 3, bisa sesuai kebutuhan. Tali kan ini tali. Kemudian kain. Paham? Tali lagi. Berarti tali yang ke-2. Maksudnya tali yang kedua dari tingkatan ini, bukan tali kedua ini 1 kemudian 2, enggak, tapi tali setelah dari yang dijejarkan 3 ini misalkan. Paham? Paham tidak? Karena setelah itu, setelah tali berarti apa? Ini lagi. Kain lagi. Paham? Berarti tali lagi tidak? Tali berarti tali yang ke-3. Kemudian baru kain yang ke-3, baru masukkan mayit. Misalkan tutup dulu. Nanti kan muka itu dibuka tentunya. Kita gampang dulu apa? Ditutup. Ditali misalkan 1, 2, 3. Paham? Baru setelah itu kain kafan yang ke-2. Paham nggak? Paham. Kemudian tali lagi. Baru kain kafan yang ke-3. Nah ini gampang seperti ini. Paham? Atau bisa juga yang lebih ribet. Sebenarnya nggak ribet sih, cuman lebih ribet dari yang 3 ini. Yaitu misalkan bajunya 1, ininya 1. Tentunya yang dipasangkan yang lifaf dulu kan. Lifaf itu kain penutup terakhir. Misalkan ini lifaf, tali dulu tentunya, tali, lifaf. Kemudian ini misalkan baju, ini izar. Nah gini, 3-nya itu gini. Bukan 3 numpuk. Kebayang enggak? Kalau tadi makan 3-nya numpuk. Kalau ini mah untuk bajunya 1 komis, kemudian izarnya 1 sarung izar tuh, berarti nanti gini. Misalkan tali di sini tetap di sini, baru terakhir gini. Kebayang? Secara umum nanti insya Allah praktek insya Allah. Paham ya? Saya pusing nggak? Pusing. Kalau pusing di bodrek dulu ya.
Taib. Wal mar'atu tukaffanu fi khamsati athwab. Ada perempuan 5. Lihat perempuan tuh spesial. Kalau martabak telurnya 3 perempuan, laki-laki cuma 1. Kalau perempuan apa? Dikafani dengan 5. Fi dir'in, dir'in tuh baju lah kalau bahasa kitanya. Wa khimarin, kerudung. Berarti 1 baju, kemudian kerudung, kemudian wa izarin 3 sarung. Spesial ya. 1, 2, 3, kemudian baru lifaf terakhir. Apa? Lifaf terakhir 2. Kebayang? Kebayang tidak? Praktek lagi. Pokoknya setiap itu ada talinya ya. Itu fleksibel, jadi nggak ada ini wajib atau apa, itu insya Allah apa perkaliannya luas. Tadi apa pertama? Tentunya 2 kan, 2 lapis, dan setiap lapis apa ada talinya. Berarti di kerudung mah nggak usah pakai ini, mungkinnya perempuan lebih tahu dikerudungkan 1, misalkan ini kerudung, anggap saja kerudung ya, padahal tisu. Kemudian yang kedua apa? Pakaian. Kemudian yang ketiga izar. Paham? Nanti berarti misalkan kerudung sudah pakaian, kemudian ini baju, kemudian ini tali lagi, kemudian yang keempat, kain keempat kan, tali lagi, kemudian kain ke-5. Paham? Kata beliau wal wajibu fi haqqil jami' thawbun wahidun yasturuhu jami'al mayyit. Akan tapi perlu ketahui yang wajib itu 1 sebenarnya. Wajib itu 1, yang penting seluruh bagian mayit itu tertutup. Itu jadi 3, 5 itu enggak wajib. Yang wajib itu apa? 1. Yang penting apa syaratnya? Tertutup. Begitupun tadi tali, misalkan Ustaz, talinya 1, 2, 3, 4, lihat fleksibel saja. Kalau misalkan butuh 3 atau 4 misalkan. Yang jelas apa? Tidak ada ketentuan khusus. Maksudnya ulama tentunya membahas. Tapi untuk dalil Allah alam tidak ada dalil khusus. Kemudian selanjutnya, lakin idza kana al-mayyitu muhriman fa innahu yughassalu bima'in wasidrin. Akan tapi jika mayit itu mati dalam keadaan muhrim, artinya sedang umroh atau haji, maka dia itu apa? Dimandikan dengan air dan bidara. Kalau kita sabun atau sampo ya. Ayukaffanu fi izarihi waridaihi, dan dia itu di kain kafani dengan izar dan rida. Kan ibadah haji itu kan biasanya kan cuma 2 kan? Pertama izar itu sarung, kemudian ridanya itu. Nah, kalau yang ihram itu ketika meninggal dunia pakai apa yang ia pakai tersebut. Dimandikan, tetap dimandikan. Berbeda dengan kemarin yang syuhada itu, dimandikan tidak syuhada? Tidak. Au fi ghairihi, ataupun boleh yang selainnya pakaian, selain pakaian ihram. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu, dan tidak ditutup wajahnya, tidak juga ra'su, kepalanya. Kan kalau yang tadi ditutup kan? Emang itu kalau ini mah apa spesialnya tidak ditutup. Kenapa? Li'annahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kama sahha bidzalikal haditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi orang yang mati dalam keadaan muhrim, artinya dia sedang ihram haji atau umrah, maka ketika hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ini juga apa? Faidah. Bahwasanya kelak manusia itu apa? Dibangkitkan salah satunya dengan bagaimana dia ketika meninggal dunia. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Ada yang dibangkitkan dalam keadaan dia bunuh diri. Ya, dalam artian misalkan dia terjun dari gedung kemudian loncat bunuh diri kan itu. Nah, itu seperti itu. Begitupun nanti misalkan ada yang apa itu bunuh diri pakai pisau misalkan. Nah, nanti juga dibangkitkan ham tersebut. Ini apa? Sebagai balasan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal. Wa in kana al-muhrimu imra'atan kuffinat katsiran walakin la tutayyab. Jika yang muhrimnya itu perempuan ya tetap. Jadi cuma enggak 2. Kalau perempuan apa? Tetap sebagaimana tadi di atas.
Tetapi apa? La tutayyab, tidak pakai minyak wangi. Kan tadi sudah sebutkan sama kita kan? Kalau yang namanya mayit itu pakai minyak wangi kecuali perempuan. Wala yughatta wajhu biniqab. Mukanya itu tidak ditutup dengan niqab, cadar. Ini bagi orang yang apa? Muhrim atau yang sedang ihram, perempuan mati atau meninggal dunia. Wala yadaha bikuffazain, tidak juga apa? Tangannya dengan kuffazain itu sarung tangan. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bil lifafat. Akan tapi ditutup apa dengan kain lainnya. Dengan tadi kain apa? Yang setelah disediakan itu kain apa? Kalau bahasa kita kain kafan ya. Nah, seperti itu. Tidak dengan cadar ataupun dengan sarung tangan. Wa yukaffanul ladzi kuffinat fi. Dan apa dia dikafani dengan hal tersebut. Kama taqaddama bayanu sifati takfinil mar'ah, sebagaimana telah disebutkan tadi tata cara bagaimana mengkafani perempuan. Wa yukaffanu as-sabi fi thawbin wahidin ila thalathati athwab. Adapun sabi, anak kecil, maka dia itu apa? Dikafani dengan satu kain kafan saja. Kalau anak kecil. Anak kecil itu apa? Mungkin yang masih belum baligh atau belum tamyiz. Tamyiz itu biasanya berapa tahun? 7 tahun biasanya, tapi tidak ada patokan khusus. Tamyiz itu apa? Bisa membedakan misalkan api panas atau misalkan ini pisau misalkan. Kalau anak kecil mah kan enggak bisa kan kalau belum tamyiz. Kalau anak laki-laki mah apa? Bisa 1 atau 2 ataupun 3. 1 pun apa insya Allah cukup kalau anak laki-laki. Yang jelas patokannya apa? Ketika sudah mencukupi dan menutup aurat, maka 1 pun boleh. Kemudian terakhir, wa tukaffanu shaghiratu fi qamisin wa lafafataini. Adapun perempuan kecil, kan tadi sobi itu apa? Laki-laki. Kalau laki-laki kecil lah sobi itu. Kalau perempuan kecil apa? Dikafani dengan baju komis. Biasanya ada kan gamis ya, komis. Gamis itu yang panjang kan perempuan, anak kecil, nah bisa pakai itu. Kemudian baru dibungkus dengan 2 kain pembungkus. Paham kan? Berarti kalau anak kecil, misalkan anak kecil, dia pakai gamis saja. Gamis yang dia biasa pakai misalkan. Gamis syar'i lah gitu ya. Kemudian baru apa? Di sini sediakan 2, kemudian baru mayit perempuan tersebut pakai komis, pakai gamis yang biasa dia pakai misalkan yang gamis syar'i seperti itu. Bisa pahami? Mungkin sekian, Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Langsung praktek saja insyaallah. Kita nanti atur waktunya pada ya. Insyaallah biar lebih mengena insyaallah. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.